Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Update mengenai persiapan timnas Indonesia menjelang sekitar sekarang tanggal 22 Agustus, kurang lebih sekitar 14 hari lagi atau kurang lebih sekitar 2 minggu lagi menuju laga matchday pertama kualifikasi Piala Dunia zona Asia di round 3 yang akan melawan tuan rumah Arab Saudi di Jeddah, Arab Saudi, di mana memang rencananya Sintayong ini akan memanggil 26 pemain yang akan dipanggil, baik itu dari kompetisi lokal dan juga para pemain abroad ya. Tetapi sampai saat ini 26 nama pemain itu belum dirilis secara resmi siapa saja yang akan dipanggil. Tentunya kalau misalkan pemain abroad, pastinya semua pemain akan dipanggil yang bermain abroad kecuali Elkan Bagot yang memang kita tahu bahwa sudah langsung dikatakan oleh pelatih Sintayong langsung yang diwawancara oleh beberapa media yang memang Sintayong mengatakan bahwa saat ini Elkan Bagot belum belum bisa dipanggil lagi gitu. Entah itu alasannya apa ya, tetapi memang Elkan Bagot belum kembali dipanggil oleh Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Jadi selain dari Elkan Bagot, yang pastinya kalau misalkan tidak ada halangan ataupun cedera atau apapun, insya Allah semuanya pemain timnas yang abroad di luar negeri pastinya akan dipanggil ya. Mudah-mudahan para pemain dalam kondisi bugar dan tidak ada yang cedera ya, mudah-mudahan. Nah, lalu bagaimana dengan di para pemain timnas yang berkompetisi di kompetisi lokal Liga 1 Liga Indonesia ya? Tentu ini juga karena belum dirilis nama-nama 26 nama pemain itu, jadi belum tahu kita siapa saja yang akan dipanggil, tetapi sudah ada 3 nama kalau tidak salah ya yang sudah dipanggil itu melalui klubnya masing-masing sudah dikonfirmasi. Jadi mulai dari sekarang atau beberapa waktu ke belakang pastinya PSSI sudah mengirimkan surat pemanggilan ke klubnya masing-masing untuk memanggil para pemainnya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Jadi memang rencananya khusus untuk para pemain yang berkompetisi di Liga 1 Liga Indonesia itu akan berkumpul dulu di Jakarta pada tanggal 29 Agustus ini ya. Kecuali pemain abroad yang memang mereka ketika setelah menjalani laga terakhir sebelum libur FIFA Matchday, nah itu mereka langsung terbang menuju ke Jeddah, Arab Saudi ya, tidak berkumpul dulu ke Indonesia gitu. Nah, sementara untuk yang berkompetisi di Liga 1, para pemain berkumpul dulu di Jakarta pada tanggal 29 Agustus dan rencananya akan menggelar latihan selama 2 hari di Jakarta. Lalu setelah itu terbang mungkin sekitar tanggal 31 atau tanggal 1 langsung terbang menuju Arab Saudi gitu. Jadi sudah ada 3 nama yang dipanggil. Yang pertama yaitu adalah Dimas Derajat ya, dimana ini dikonfirmasi langsung oleh klubnya yaitu Persib Bandung bahwa memang PSSI sudah mengirimkan surat untuk pemanggilan Dimas Derajat untuk membela timnas Indonesia. Jadi Liga 1 ini kan nanti di pekan ketiga ini akan bergulir, dan sebelum libur FIFA Matchday itu terakhir Liga 1 bermain sampai tanggal 27 Agustus ya, otomatis itu ada waktu beberapa hari untuk mempersiapkan para pemain dan langsung berkumpul ke timnas di Jakarta tanggal 29. Jadi Dimas Derajat yang pertama itu sudah dipanggil, dan memang ada banyak reaksi juga dari netizen ketika dipanggilnya Dimas Derajat ini. Ada yang pro, begitu pun juga yang kontra tentunya ya. Ada yang bilang bahwa ya ini kan sudah levelnya kita berada di round 3 gitu. Ada juga yang menyayangkan kenapa Dimas Derajat ini masih dipanggil. Ya kita siapa lagi gitu striker lokal kita yang bisa bersaing selama ini gitu, selain memang Dimas Derajat ya.
Karena itu juga Sintayong mungkin punya penilaian lain mengenai Dimas Derajat ini, karena Dimas Derajat ini selalu menjadi langganan timnas gitu, walaupun memang menit bermainnya sangat jarang dimainkan oleh Sintayong, tetapi ya memang selalu dipanggil oleh Sintayong gitu. Jadi Dimas Derajat ini kan memang sebelumnya di musim lalu itu masih bermain untuk Persikabo ya di Liga 1 musim lalu, dan di Liga 1 musim ini hijrah ke Persib. Terakhir selama 2 pertandingan pembuka di Liga 1 ini Dimas Derajat selalu dimainkan oleh Boyan Hodak menjadi starting dan menjadi andalan di depan Persib juga ya. Memang sejauh ini selama 2 pertandingan ini Dimas Derajat belum bisa mencetak golnya untuk Persib Bandung, tetapi di 2 laga ini Dimas Derajat tentu yang memberikan kontribusi yang sangat baik juga bagi Persib. Beberapa kali dia memberikan pergerakan-pergerakan yang luar biasa tentunya penempatan posisinya ya, dan bisa benar-benar membuka posisi untuk pemain lainnya. Apalagi terakhir di pertandingan kedua melawan Dewa United ya, kalau dia memberikan assist tuh. Dan di pertandingan melawan Dewa United dia juga bekerja sama apik dengan Tirone ya, dengan Ciro juga. Benar-benar ini menjadi andalan Boyan Hodak dan menjadi andalan Persib juga pastinya untuk kedepannya. Nah, maka itu juga mungkin penilaian Sintayong setelah mengamati di 2 pertandingan Liga 1 ini, tentu Dimas Derajat ini kembali dipanggil ya. Memang sejauh ini Dimas Derajat telah tampil bersama timnas itu sebanyak 13 kali dan telah mencetak 6 gol. Tetapi memang ya akhir-akhir ini itu jarang dimainkan oleh pelatih Sintayong, yang mungkin memang terakhir juga Sintayong pasti untuk lini depan selalu memakai pemain depan seperti Rafael Strijk, lalu ada Ragnar Ratmangun dan Marcelino biasanya ya. Nah, mungkin juga untuk pelapis sebagai lini depan yang biasanya dipakai oleh Sintayong ya gitu. Jadi kalau misalkan nantinya pemain depan yang saya sebutkan tadi tidak berjalan sesuai dengan apa strategi Sintayong, ya bisa saja mungkin nanti Dimas Derajat dimasukkan sebagai super sub oleh Sintayong. Lalu juga yang kedua ada Ramadan Sananta ya. Ramadan Sananta juga dipanggil. Memang sebelumnya Ramadan Sananta ini terakhir kali bermain untuk timnas itu di timnas U23 ya, di AFC U23, dan yang terakhir kemarin ketika kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 2 melawan Filipina dan Irak itu tidak dipanggil. Jadi sekarang Ramadan Sananta kembali dipanggil. Begitupun juga sama ya dengan Dimas Derajat di 2 laga awal ini bersama Persis Solo. Memang Ramadan Sananta ini belum mencetak gol ya, tetapi juga permainannya cukup lumayan juga ya. Mungkin juga penilaian Sintayong bersama staff-staffnya, Ramadan Sananta dibutuhkan untuk saat ini untuk bergabung kembali bersama timnas. Apalagi posturnya itu memang Ramadan Sananta ini sangat-sangat ideal ya untuk seorang striker gitu, dengan tinggi, badan yang tegak gitu, cukup kekar juga sekarang postur tubuhnya. Kalau misalkan dia benar-benar bisa memanfaatkan dan benar-benar lini tengah dari timnas nanti bisa menyuplai bola-bola yang bagus kepada Ramadan Sananta, ya bisa saja dia menjadi striker yang merepotkan lawan juga di kotak penalti itu. Tetapi ya mudah-mudahan nanti, karena kan dengan adanya pelatih baru, pelatih Yeom Ki-hun ini, semoga ya Dimas Derajat dan Ramadan Sananta ini benar-benar bisa diasah gitu dan bisa menaikkan performanya mereka. Apalagi ya sekarang kita tahu timnas sedang berada di naik daun gitu ya. Jangan mengecewakan fans gitu dengan penampilan yang kurang baik ya. Mudah-mudahan Dimas Derajat dan Ramadan Sananta bisa bersaing dengan para pemain abroad kita ya. Tentu juga lebih bagus, nanti bisa menaikkan performanya seperti itu. Lalu juga yang terakhir itu ada Hernando Ari ya, pastinya kiper yang saat ini ya salah satu kiper terbaik
Indonesia yang kita punya gitu. Sebelum nantinya mungkin ada Martin Paes pastinya yang akan bergabung juga bersama timnas yang sudah disahkan. Walaupun di pertandingan pertama melawan Arab Saudi Martin Paes ini belum bisa tampil, ya otomatis ini pilihan utamanya ada di Hernando Ari gitu. Mudah-mudahan Hernando Ari tampil baik nanti bersama timnas di partai pembuka melawan Arab Saudi ini. Mudah-mudahan tidak banyak blunder seperti yang sebelumnya, dan mudah-mudahan Hernando Ari ini fokus dan benar-benar bisa memberikan keamanan dan kenyamanan ya bagi para pemain bertahan nanti di penjaga gawang gitu ya. Tapi juga ketika Hernando Ari ini nanti dimainkan, banyak netizen yang bilang bahwa ya semoga Hernando Ari ini kerasukan hodamnya Martin Paes gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.